إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwahullah dirahmati Allah, kita sangat bersyukur nikmat demi nikmat Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang paling utama bagi orang beriman, yaitu nikmat bisa beramal soleh. Karena nikmat beramal soleh ini adalah salah satu syarat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran agar orang itu diselamatkan dari kebinasaan. Disebut dalam Al-Quran surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, kata Allah. Demi waktu, sesungguhnya manusia yang ada ini dalam keadaan rugi dan binasa. Namun Allah mengecualikan dan Allah akan melindungi serta menyelamatkan mereka yang memiliki 3 perkara dalam dirinya. Yang pertama disebut alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman hingga akhir hayatnya. Kemudian yang berikutnya wa'amilus shalihat, yaitu yang mengisi setiap detik waktu yang Allah karuniakan kepadanya dengan amal-amal saleh. Dan yang ketiga adalah watawa sobil haqqi watawa sobil sabr. Ternyata jamaah sekalian dirahmati Allah, agar Allah menjamin keselamatan kita dunia akhirat, kita harus punya 3 perkara ini. Yang pertama iman yang melekat sampai akhir hayat, yang kedua amal-amal soleh yang istiqomah, yang ketiga adalah watawa sobil haqqi watawa sobil sabr. Ternyata untuk bisa mengambil peluang mudahnya kita masuk surga dan kemudian dijamin Allah ya dari kebinasaan lafi khusrin, dalam ayat ya 3 itu surat Al-Asr, ternyata kita butuh orang. Maka dalam Al-Quran itu banyak sekali ketakwaan atau perintah-perintah Allah yang kita tidak bisa melakukan tanpa bantuan orang lain. Ya, kalau iman dan amal soleh, ya. Tapi yang ketiga, watawa sobil haqqi watawa sobil sabr. Ternyata untuk melaksanakan perintah Allah yang membuat kita akan dimuliakan Allah dan yang menjadikan kita akan dilindungi oleh Allah dari kebinasaan, ternyata kita membutuhkan watawa sobil haqqi watawa sobil sabr. Insya Allah duduk kita ini termasuk yang ketiga, watawa sobil haqqi watawa sobil sabr. Jadi kita ini ya ternyata membutuhkan yang seperti itu. Maka kalau kita ikhlas mendengarkan nasihat, ya, kemudian kita niatkan mendengar nasihat itu supaya kita ini menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah dari kebinasaan, maka kita mendapat pahala. Ya, namun terkadang ya, mendengar nasihat ini terkadang bagi sebagian orang merasa berat. Padahal itu adalah nomor 3 yang Allah tetapkan agar kita diselamatkan lafi khusrin dari kebinasaan. Cuma di situ kan kalimatnya watawasau. Ya, artinya saling nasihat menasihati bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau menurut antum ini kira-kira menasihati dengan memberi nasihat dengan mendengarkan nasihat itu berat mana? Mas Aris. Memberi nasihat dengan mendengarkan nasihat itu berat mana kira-kira? Memberi lebih berat. Kalau antum di rumah kira-kira lebih berat mendengar nasihat atau lebih berat memberi nasihat? Di rumah itu artinya ada istri antum berarti. Kalau nggak ada masih aman ya. Yang punya istri itu di rumah itu kira-kira berat mana itu, mendengar nasihat atau berat memberi nasihat? Mendengar ya. Itu kalau pengajian setengah jam 1 jam itu biasanya kuat Pak. Tapi kalau mendengar nasihat istri setengah jam kuat nggak kira-kira? Biasanya berat gitu ya. Padahal kalau antum ikhlas mendengar nasihat istrinya, kemudian mengetahui persis mentadaburi surat Al-Asr ayat yang ketiga, ternyata kalau kita ini mau ikhlas mendengarkan nasihat istri, itu sebenarnya dia dalam keadaan sedang menawari kita, mengajak kita supaya kita selamat dunia akhirat. Maka sebenarnya seorang suami
kalau mau memperhatikan surat Al-Asr ayat 3 ini, kalau istrinya kok berbulan-bulan nggak memberi nasihat, seharusnya sedih, Pak. Ya, harusnya minta, "Dik, saya sudah berbulan-bulan kok sampean nggak nasihati. Mbok saya ini dinasihati biar saya ini diselamatkan oleh Allah lafi khusrin dari kebinasaan." Itu. Jangan kalau dinasihati malah bilang terus gitu ya. Itu artinya malas dinasihati, cepet-cepet dan sudah selesai gitu ya. Padahal itu nilainya luar biasa, itu amalan mulia. Nah, terkadang memang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam ketaatan itu butuh orang. Ya. Setelah nasihat apa? Yang butuh orang. Misal dalam Al-Qur'an misalnya Allah memerintahkan fankihu ma tobalakum minan nisa, nikah. Nikah itu penting. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan faqad kamala nisfiddin. Menikah itu menyempurnakan separuh agama. Bisakah kita melakukan amal soleh itu kalau tanpa bantuan orang? Maka sekuat apapun niat kita menikah, tapi kalau nggak ada orang yang mau kita nikahi, nggak bisa juga beramal soleh itu. Ya, berarti butuh orang yang mau dinikahi. Ternyata butuh orang juga. Sudah ada yang mau dinikahi, kesana kemari nyari penghulu, nggak ada yang mau menikahkan, nggak jadi menikah juga. Berarti butuh orang. Jadi untuk mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, untuk melaksanakan ketaatan, kita ini butuh orang. Maka nggak boleh sombong. Ya, kita nggak boleh sombong. Karena dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, kita senantiasa butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita melaksanakan perintah, itulah yang disebut dengan kebaikan. Maka Allah berjanji, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kalau kita beramal kebaikan, maka pasti Allah akan balas kelak di akhirat. Ya roh, kata Allah. Ya rohu. Kalian akan melihat nanti balasan betapa ya menggembirakannya balasan Allah ketika di akhirat. Jadi butuh orang, laki-laki. Surat Ali Imran 159. Wasawirhum fil amri. Allah memerintahkan kita memusyawarahkan ya segala urusan kita, terutama yang memang membutuhkan musyawarah. Bisa nggak amalan ini, ayat ini dilakukan sendirian? Nggak ada orang musyawarah sendirian, dia usul kepada dirinya sendiri, kemudian ditetapkan dirinya sendiri, ya nggak bisa. Kalau orang Jawa bilang namanya dilemning, ngomong dewe gitu. Musyawarah itu ya perintah dalam Al-Quran surat Ali Imran 159, ternyata butuh orang. Dan menariknya Pak dalam Al-Quran ini, ternyata kita ini untuk mengamalkan perintah Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa, terkadang yang kita butuhkan bukan orang yang baik, terkadang orang yang buruk kita butuhkan. Contohnya apa? Dalam Al-Quran surat Ali Imran 134, Allah memerintahkan wal afina anin nas. Hendaknya engkau memberi maaf kepada manusia yang bersalah. Untuk bisa mengamalkan ayat ini kita butuh siapa kira-kira? Di situ kan dijelaskan. Ali Imran 133, Ali Imran 134. Orang ya yang dijamin masuk surga itu diantara ciri-cirinya wal afina anin nas. Suka memberi maaf kesalahan orang lain. Supaya kita bisa mengamalkan amalan ahli surga ini, siapa yang kita butuhkan? Orang yang bersalah. Berarti penting enggak orang yang salah? Orang ruwet penting enggak? Orang ruwet. Penting juga ternyata. Supaya ada orang yang ruwet kemudian kita memberi maaf. Maka Allah menciptakan orang yang ruwet. Siapa orang yang ruwet? Buka Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14. Siapa itu? Allah sebut di situ ada dua. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sudah wanti-wanti, hei orang-orang yang beriman. Inna sesungguhnya min azwajikum. Istri-istrimu loh kan, yang ruwet siapa? Istri. Ini ayatnya loh ya, istri-istri ya. Iya Allah, iya. Memang Allah memakai kalimat azwaj ya, itu jamak ya, artinya istri-istri karena memang kita orang beriman ini kan istrinya ada yang satu, ada yang lebih dari satu. Cuma kita lihat kalau antum semua ini satu semua deh. Kelihatan dari wajahnya ini.
Bukan berarti harus lebih dari satu baru ruwet, tidak. Artinya satu pun punya potensi untuk ruwet. Ayatnya seperti ini. Yang kedua siapa? Wa auladikum, anak-anak. Jadi yang berpotensi berbuat salah kepada diri kita itu adalah istri dan anak. Maka justru ketika istri atau anak berbuat satu kesalahan, maka ingatlah surat Ali Imran 134. Kapan lagi mengamalkan ayat ini kalau bukan sekarang? Justru antum bingung kalau istrinya tidak pernah salah, anaknya nggak pernah salah, kapan mengamalkan Ali Imran 134? Nggak mungkin antum keluar rumah tiba-tiba orang ditarik, sini tak kasih maaf kamu, nggak mungkin juga. Berarti butuh orang yang salah. Ya orang yang salah itu sudah Allah mendesainnya seperti itu. Ya istri sama anak itu. Tapi ada yang ketiga. Siapa? Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum. Yang ketiga siapa? Selain istri sama anak yang ruwet siapa? Ikhwah, saudara kita, teman-teman dekat kita ini, Pak. Makanya antum enggak usah kaget kalau temannya yang di kiri kanan tuh ruwet-ruwet, ya itu sudah biasa itu. Allah membuat itu tujuannya untuk apa? Supaya antum mengamalkan surat Ali Imran 134, supaya antum memberikan maaf wal afina aninas. Kalau kita sudah memberi maaf, maka kita dilayakkan, dipantaskan oleh Allah menjadi penghuni surga. Ternyata untuk kita ini gampang masuk surga butuh orang seperti itu, Pak. Jadi kita menyikapi hidup itu seperti itu. Jadi tidak usah terlalu dipikir, ya Allah istri saya kok ruwet, anak saya juga ruwet. Kepikiran malah semua nanti menjadi masalah. Imunitas turun, gampang terkena penyakit. Sikapi saja dengan enjoy. Oh ini ternyata memang Allah mendesain supaya saya memberi maaf. Ya. Ini baru istri satu loh Pak ya. Ya. Artinya kalau istrinya lebih dari satu ruwet semua gimana? Berarti dia sering memberi maaf. Potensi masuk surga semakin besar. Iya. Dulu udah pernah saya sampaikan, fankihu ma taba lakum minan nisa. Iya. Semua denger ini ya. Iya. Tapi kan tidak ada masalah kan? Orang memang Allah menyampaikan dalam ayatnya fankihu ma taba lakum minan nisa masna berapa? 2. Berarti yang nikah 2 pun nggak salah dalam pandangan Allah. Ya. Wasulasa berapa? 3. Waruba 4. Orang nikah 2, 3, 4 jangan dicaci, jangan dimaki karena itu diperbolehkan dalam Al-Quran. Cuman ayat itu dilanjutkan. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Justru ini ada yang akhir Allah menyuruh fawahidah. Ya. Fa'in khiftum, jika engkau takut maka satu saja. Jadi kalau antum takut, satu saja. Ini pesan Allah. Ya, takutnya sama siapa? Sama siapa takutnya? Antum ini kan nikahnya satu semua ini. Takutnya sama siapa ini? Padahal dalam hati mau ngomong takut sama istri. Karena udah tahu ayatnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Artinya orang menikah satu pun itu bukan satu aib. Ada dalam Al-Quran. Orang nikah satu jangan disebut cemen. Tidak boleh. Orang menikah 2, 3, 4 itu orang yang pemberani. Orang yang menikah satu adalah orang yang hati-hati. Kita semua termasuk yang ngomong nih hati-hati sekali. Nggak masalah, boleh semua kok. Ya, artinya jangan saling kita ini menghujat, mencaci, memaki. Semua ada dalilnya, ada ayatnya. Jadi seperti itulah ternyata kita harus memahami setiap kita ini ingin menjadi orang yang mengamalkan Islam secara totalitas, secara kafah. Kita butuh keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Cuman yang harus kita ingat, hadis Rasulullah, kullu ibni Adam khata'un. Semua anak Adam itu punya
salah, punya kekeliruan. Ini potensi kekeliruannya, kesalahannya itu akan yang menyakiti kita. Ya. Di antara kita, saya yakin semua pernah mengalami disakiti orang. Kadang ya anak kita, kadang istri, kadang ya teman, kadang ya tetangga. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Kita ini makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari komunitas masyarakat. Karena untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, kita pun butuh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana caranya jika suatu saat nanti kita disakiti orang di sekeliling kita? Jika suatu saat nanti ada orang melukai hati kita. Ini yang penting. Ternyata kita harus bisa mengantisipasi. Jika suatu saat nanti kita ini disakiti orang-orang di sekeliling kita, apakah istri, apakah anak, apakah teman-teman, apakah tetangga, apa yang harus kita lakukan untuk mengobati luka yang terlanjur menoreh dalam hati kita? Maka Allah pesankan dalam surat Al-Baqarah 237. Kalau kita disakiti orang, kalau kita dilukai orang, apalagi yang melukai itu adalah istri atau anak sendiri, keluarga sendiri, maka hendaknya amalkan surat Al-Baqarah 237. Apa itu? Ternyata untuk mengobati luka hati yang ditorehkan oleh orang-orang yang menyakiti kita, wala tansaul fadla bainakum. Dan janganlah engkau melupakan kebaikan di antara kalian. Kita disuruh mengingat-ingat kebaikannya. Jadi Pak, kalau kita disakiti orang, kalau kita dibuat luka oleh orang, hati kita, maka Allah memerintahkan kita untuk mengingat-ingat al-fadlah, kebaikannya, keutamaannya. Selama ini, orang itu kalau dilukai, kalau disakiti, justru kebaikannya itu malah tertutup semua. Rata-rata loh ya, kebanyakan. Ya, kita sendiri. Kalau kita disakiti orang, yang kita ingat keburukannya atau kebaikannya. Maka semakin besar mengangah lebar lukanya. Tidak akan kunjung sembuh. Kenapa? Karena yang menyalahi daripada Al-Quran. Kalau kita disakiti orang, kemudian kita semakin mengingat-ingat keburukannya, yang lalu-lalu diingat semuanya, hati semakin sakit, hati semakin terluka, kepikiran siang malam, nggak selesai-selesai, nggak sembuh-sembuh sakitnya. Maka Allah menyarankan jika kita disakiti orang, dilukai orang hati kita disuruh wala tansawul fadla bainakum. Mengingat-ingat kebaikannya. Nah, mengingat kebaikannya itu perintah Allah, maka itulah yang menjadi obat. Kenapa? Karena Allah menyampaikan ternyata yang bisa mengobati luka hati kita itu disebutkan ya dalam Al-Qur'an. Nanti bisa dilihat surat Fussilat ayat 44. Di situ Allah menyampaikan kul, katakanlah huwa, yaitu Al-Quran, lilladzina amanu hudaw wa syifa. Ternyata Al-Quran itu kata Allah, dia bisa menjadi petunjuk bagi orang yang beriman, tapi juga menjadi syifa, obat. Maka kalau kita ingin mencari resep dalam menyembuhkan penyakit hati, atau dalam menyembuhkan hati yang terlukai, carinya di mana? Dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan huda wa syifa. Jadi kalau kita mengingat kebaikan orang, itu luka kita pelan-pelan akan sembuh. Hari ini dia berbuat salah kepada saya. Misalnya kalau istrinya berbuat salah ya. Tapi istri saya ini selama ini justru masih banyak kebaikannya. Kesalahan sekarang yang dia lakukan tidak seberapa dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah saya rasakan. Diingat-ingat kebaikannya Pak. Sampai kita menemukan banyak sekali kesalahan orang yang menyakiti kita. Maka dengan mengingat kebaikan orang itu, maka insya Allah hati kita akan terobati. Luka kita pelan-pelan akan sembuh. Sehingga kita sudah akan kembali normal lagi. Kenapa? Orang itu kalau hatinya luka sensitif Pak. Kalau tidak ada masalah, ketemu itu biasa Pak. Kalau ada masalah, biasa enggak kira-kira? Kalau antum bertengkar sama istri karena antum lagi dilukai, itu enggak biasa pasti. Antum punya spring bed, kasur ukuran 5 meter kali 5 meter, itu kelihatan sempit. Antum mungkin akan di pinggir sebelah kiri sana, minggring-minggring sampai mau jatuh gitu. Istrinya sebelah sana di kanan, minggring-minggring sampai mau jatuh. Kenapa? Ada 5 kali 5. Kenapa?
Karena lagi nggak rukun. Karena tersakiti, segala sesuatu itu menjadi sempit. Ya. Inilah masalahnya. Maka di antara cara mengobati hati kita yang terlukai oleh seseorang, maka hendaknya kita mengingat-ingat kebaikan. Mengingat kebaikan orang yang melukai kita itu perintah Allah dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 44. Setiap perintah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, itulah yang disebut dengan khairan. Itulah disebut dengan amal soleh. Itulah yang disebut dengan takwa. Maka mengingat kebaikan orang, manakala orang itu menyakiti kita, adalah bentuk amal soleh. Ya. Maka harus kita yakini surat Al-Isra ayat 7. Tolong dibuka ya nanti. Surat Al-Isra ayat 7. Di situ Allah mengingatkan kepada kita, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, berarti engkau telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengingat kebaikan orang, itu sebenarnya yang diuntungkan bukan orang yang salah kepada kita, tapi diri kita sendiri. Karena itu obat. Kalau kita ini memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita, yang untung itu bukan orang yang kita beri maaf. Tapi yang paling banyak untung itu diri kita sendiri. Apa keuntungannya orang yang memberi maaf? Pertama, ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran 134. Setiap perintah Allah itu adalah kebaikan, itu amal soleh, itu ketaatan, pasti mendapat pahala. Yang kedua, orang yang memberi maaf itu dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi Allah menjanjikan orang yang mau gampang mudah memberi maaf dijanjikan jannah arduas samawati wal ardu. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita ini memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita, yang melukai kita, yang paling untung siapa? Diri kita sendiri. Kembali ke surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jadi jangan perhitungan. Inilah kalau kita ini menilai semua masalah, mengembalikan semua masalah kepada Quran, maka insya Allah akan ringan hidup kita ini. Dan itulah yang disebut dengan ketakwaan. Maka banyak sekali Allah janjikan orang yang bertakwa itu. Kalau di akhirat dijanjikan jannah arduas samawati wal ardh. Kalau di dunia apa janji Allah? Orang yang memberi maaf yaitu orang yang bertakwa. Maka surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji akan memberikan jalan keluar. Syaratnya apa? Wa may yattaqillah. Kalau kita ini mau bertakwa kepada Allah, di antara tanda orang bertakwa adalah wal afina anin nas, gampang memberi maaf. Jadi yakin saja setiap amal yang Allah perintahkan pasti akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Ya. Yang kedua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat 3-nya. Ayat 4-nya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan kemudian min amrihi dari segala urusan kita. Makanya ngurusi apa-apa itu mudah kalau ini kita ini menjadi orang yang pemaaf. Ya, jadi memberi maaf itu adalah yang paling diuntungkan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang yang kita beri maaf. Mungkin dia merasakan keuntungan dari lapang dadanya kita memberi maaf, tapi yang paling banyak untung dari memberi maaf itu adalah diri kita sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. Ya. Maka tidak ada orang stres kalau ia kembali kepada Quran dan Sunnah. Dia menyikapi permasalahan hidupnya selalu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallah wa rasulih. Maka Masya Allah. Tidak ada orang bunuh diri harusnya. Karena ia menyikapi semuanya dengan kebaikan. Ya. Tingginya di Bali ini, ya, orang bunuh diri bisa jadi. Ya, tidak mengembalikan setiap permasalahan yang ada kepada Quran dan Sunnah. Ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, yang pertama yang harus kita lakukan saat kita disakiti orang, obatnya, penawarnya adalah wala tansawul fadla bainakum.
mengingat-ingat kebaikannya. Ya. Yang kedua apa? Ali Imran 159, fa'fu anhum. Ali Imran 159 ada, atau Ghabun 114 ada, Ali Imran 134 juga ada. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran perintah memberi maaf. Ya, jadi memberi maaf ini adalah obat yang akan menyembuhkan luka yang tertoreh dalam hati kita. Setelah itu ya, setelah pertama tadi kita ini mengingat-ingat kebaikannya orang yang menyakiti kita, yang kedua kita memberi maaf kepadanya, yang ketiga apa? Setelah fa'fu anhum, ayatnya apa? Wastaghfir lahum. Ternyata kita disuruh berdoa kepada Allah, memohon ampun, bukan untuk diri kita. Lahum, untuk mereka yang menyakiti kita. Doakanlah. Ini pernah dialami Rasulullah sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah ditinggalnya pamannya Abu Thalib dan Khadijah, ada satu peristiwa besar sebelum Isra Mi'raj. Apa itu? Beliau ke Taif, ingin berdakwah, ingin menyampaikan risalah tauhid di sana. Ketika itu Rasulullah ternyata disambut dengan lemparan batu oleh penduduk Taif. Apa yang terjadi? Maka kemudian kaki beliau itu berdarah, kemudian beliau istirahat sandar di bawah pohon. Maka kemudian malaikat menawari kepada Rasulullah. Ada yang pernah ke Taif. Taif itu posisinya di tengah-tengah gunung. Ada di sebelah baratnya ada gunung, sebelah timurnya juga ada gunung. Ahsabain namanya. Maka malaikat menawarkan, andaikan engkau mau wahai Muhammad, dua gunung yang mengapit Taif itu akan kami timpakan kepada penduduknya sehingga mereka semua binasa. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak. Justru Rasulullah kemudian malah mendoakan orang Taif itu yang telah melemparinya sampai berdarah dengan kalimat apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikanlah hidayah kepada penduduk Taif ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Akhirnya apa? Penduduk Taif ketika Rasulullah meninggal masih belum. Ketika Abu Bakar meninggal sebagai pengganti Rasulullah masih belum. Ternyata penduduk Taif masuk Islam, mereka bersyahadat ketika pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Masya Allah. Mengedepankan memberi maaf. Dan ternyata doa Rasulullah dikabulkan bahkan ketika Rasulullah telah meninggal. Bahkan dirasakan doa Rasulullah itu ditemui pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Ternyata kalau kita ini menyikapi segala sesuatu yang kita hadapi, walaupun itu sifatnya berat, kemudian kita mengikuti, kembalikan kepada Quran, mesti akan ada jalan keluar. Ya. Jadi yang pertama adalah mengingat-ingat kebaikannya. Yang kedua, memberi maaf kepadanya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Mendoakan supaya dia dapat hidayah, supaya Allah mengampuni dosanya. Dan itulah obat. Dan harus kita ingat Al-Isra ayat 7 tadi. In ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kita mengingat kebaikannya, kalau kita memberi maaf kepadanya, kalau kita ini mendoakan orang itu, kembalinya kepada kita. Ada yang pernah mendengar hadis ini? Idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Jika ada seorang muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak dipamerkan kepada orang yang didoakan. Apa yang terjadi? Qalal malak. Malaikat berkata, malaikat mengatakan amin walaka bimithlihi. Amin, kata malaikat. Semoga doamu terkabul walaka, dan bagimu bimithlihi, yang semisal dengannya. Jadi kita didoakan malaikat, Pak, kalau kita mendoakan orang lain. Jadi kembalinya kepada siapa? Kembali kepada kita. Malaikat mendoakan kita. Jadi kalau kita ini disakiti orang, obatilah dengan mengingat kebaikannya, dengan memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita. Yang ketiga, kita mendoakan kepada Allah. Insya Allah sudah ikhlas, legowo, lapang dada. Dan amalan-amalan itu semua bernilai ciri-ciri orang yang bertakwa dan ahli surga. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini
bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun memang butuh, sekali lagi, butuh kita ini istiqomah. Karena ilmu itu tidak boleh ada jarak dengan amal. Kalau hari ini kita bisa mendapatkan ilmu, cepat-cepat untuk diamalkan. Ya, jangan sampai kemudian lupa nggak diamalkan. Berarti untuk bisa mengamalkan ilmu ini kira-kira yang dibutuhkan apa? Jangan bilang semua istri salah terus ya. Kemarin di Baitul Ma'mur juga ada yang nanya, kajian akan subuh kok istri terus. Ya memang suami juga kadang salah. Ya, jadi jangan kira ini memang ayatnya ini disebutkan min azwajikum, istri-istri, tapi kita pun laki-laki juga ujian bagi istri kita. Kita ini juga manusia biasa, kata Rasulullah, kullu ibni adam khoton, kita juga pernah salah. Maka nanti istri pun harus dikasih tahuin. Dik, kalau sampean nanti menemukan saya salah, 3 ya Dik ya, apa? Sampean ingat-ingat kebaikan saya. Kedua apa? Sampean harus ikhlas memberi maaf saya. Ketiga, sampean harus mendoakan saya supaya saya dimaafkan Allah, supaya saya diberikan hidayah Allah. Penting, Pak. Kalau istrinya bilang, ikulah jarimu, gimana itu? Bukan, ini kata Al-Quran, bukan kata saya, begitu Pak. Gitu ya. Kadang istri itu kalau dinasihati suaminya itu nggak begitu percaya gitu loh. Kayak ragu gitu ya. Tapi kalau yang nasihati Ustadz malah percaya. Padahal yang harus didengarkan tuh harusnya malah suaminya. Karena mendengar nasihat suami itu kan pahalanya besar. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ahli itu yang punya kewajiban untuk menasihati. Ya tapi lah, ya itulah yang nanti kita yang benar-benar saling menasihati. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.